Kasih sebanyak-banyaknya sama Bapak Titik Asa ini, gitu. Itu saya, janji saya Pak, nggak pernah saya lupain seumur hidup saya. Itu Pak Ferry, ini gimana Pak rumah ini? Ya. Jadi nggak pindah ke sini? Kalau saya dari pertama awal jadi saya di sini. Pertama Bapak Titik Asa Pak Tasril yang menawarkan, alhamdulillah saya dikasih tempat sama Pak Tasril di kolong. Sekarang saya bisa buat kumpulin buat berobat sendiri. Nah, sekarang kita menuju rumahnya Ibu Tuti. Ferry. Nah, ini suaminya. Ya, Pak Sril. Pak siapa? Pak Ferry ya? Iya, masuk aja Pak. Oke, teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan suami Ibu Tuti. Ya, Pak siapa namanya? Pak Ferry. Oh, Pak Ferry. Ya. Oh, Pak Ferry ya. Pak Ferry ini orang mana nih Pak? Lahiran Cirebon, cuman gedenya gede di Tegalwangi. Asli Cirebon. Iya, lahir Cirebon. Lahir Cirebon. Tapi keluarga masih ada di sana? Nggak ada, sini semua. Oh, udah di sini semua. Ya. Nah, Pak, tadi saya sudah banyak ngobrol dengan istri Bapak. Iya. Katanya Bapak lagi sakit. Iya, sakit. Sakit apa, Pak? Sakit jantung, Pak. Sakit jantung. Iya. Kenapa? Sakit jantungnya gimana? Awal mulanya Pak, saya itu jatuh dari sumur, Pak. Ya, pas lagi gotong royong sama orang-orang lah di gubuk itu, di kolong. Nah, pas begitu saya gotong royong, pas begitu saya lihat ke atas, lihat ke bawah, sekitar jam 12 siang. Terjun Nyungsep ke dalam sumur itu. Sekitar 5 meteran. Tuh. Nah, sejak itulah saya nggak kesadar sama sekali. Itu Bapak dalam keadaan sadar jatuh itu? Nggak sadar? Nggak, pas begitu mau turun ke bawah itu Pak, kan di bawah kan ada kawan yang lagi gotong royong. Nah, pas begitu udah bawa dari atas, awas, pas begitu udah nggak sadar sama sekali. Oh gitu, itu lagi sakit dadanya atau bagaimana Pak? Lagi itu belum sama sekali sakit Pak. Oh belum. Masih normal Pak. Masih normal. Iya. Nah, terkait sakit jantungnya gimana Pak? Apa yang Bapak rasakan? Keluhan Bapak itu apa? Kalau aja ya ada ya. Sebelah kiri. Sebelah kiri apa yang Bapak rasakan? Rasanya setot gitu. Berdebar-debar, Iya, denyut-denyutnya kencang gitu. Kencang benar, gak ketolongan tuh kencangnya. Sakit benar gak? Sakit banget. Sakit. Menjalar sampai ke punggung. Sampai ke belakang Pak. Sampai ke belakang ya, ke lengan. Tangan ini. Ke lengan lengan kiri kan. Nah, sampai ke punggung ini. Punggung. Jika datang serangan itu. Iya. Itu sering nggak Pak serangan jantung itu datang? Kalau obatnya habis sering Pak datang. Setiap hari? Setiap hari kalau nggak ada obat? Oh iya, kalau nggak ada obat habis. Bapak sudah pernah berobat atau bagaimana? Belum, pengadaannya cuma di puskesmas saja Pak. Oh, udah pernah ke puskesmas? Iya. Ada pemeriksaan? Pemeriksaannya itu Pak, Bapak kena cuma bahasa aja RD, EKG. Tuh. Elektrokardiogram. Ya Bapak di sini kan kontrolnya kurang jelas di puskesmas ya. Nah, sekarang Bapak saya kasih rujukan ke biomed. Saya suruh ke biomed. Nah, udah berapa hari lah saya kan cari uang dulu Pak. Udah ada berapa hari baru ada uang, baru saya ke biomed. Gitu. Tanggal berapa aja kan ada di situ Pak. Ya. Saya periksa lah di biomed.
Nah, ada hasilnya, Biomed. Mana Bu? Ambil hasilnya sama obat-obatannya. Itu. Nah, ini lagi diambil obatnya. Berarti kemarin itu ke dokter umum berarti ya, di rumah sakit? Iya, Pak. Oke, maaf. Nah, ini Bapak ke puskesmas mana nih, Pak? Tegalwangi. Terus untuk EKG-nya di mana? Di Biomed? Biomed, Pak. Oh, bayar sendiri ya? Bayar. Oh, di sana nggak ada? Nggak ada. Di puskesmas? Kalau puskesmas katanya kurang jelas, Pak. Kurang jelas? Kurang jelas. Gitu. Oh, jadi Bapak bayar sendiri? Iya. Bayar ya? Iya, bayar. Iya, kalau ke swasta kan lumayan ini gitu. Bayarnya. Ini bayar EKG-nya 90.000 untuk EKG umum. Jadi ini Bapak tuh ada untuk irama jantungnya ini sinus, jadi irama jantungnya itu tidak normal. Bapak itu penyakitnya called myocard infarct, MCI, myocard infarct. Jadi MCI itu penyumbatan di pembuluh darah jantung. Ya, di situ tuh ada flagnya. Nah, kalau itu tersumbat, nah itu akan menyebabkan jantung Bapak itu akan bisa berhenti berdenyut karena ada sumbatan gitu. Jadi itu yang bikin masalah karena ada penyumbatan di pembuluh darah jantung Bapak. Nah, ini dengan kasus kayak begini, Bapak harus ke dokter ahli jantung. Bapak udah nggak cocok lagi di puskesmas, harus ke rumah sakit yang ada dokter jantungnya. Bapak pernah nggak dianjurkan? Pernah nggak dikasih rujukan? Iya, kasih rujukan, suruh ke Bapak ke dokter jantung. Oh, dokter jantung itu, Pak. Lah, udah ke sana belum? Belum, Pak. Karena saya kan nggak punya BPJS, kedua saya kan belum punya uang buat ke berobat jantung itu, Pak. Nah, akhirnya saya di rumah aja dah, tidak apa namanya, obat-obat aja. Dah gitu aja, Pak. Karena saya nggak punya uang, nggak punya BPJS, dan saya bisanya buat beli obat-obat ya, sekedar tahan hidup, Pak. Gitu. Nah, ini penyakit Bapak nggak bisa dibiarkan. Ini nggak enteng penyakitnya ini, Pak. Ini penyakitnya berat. Ya, ini bukan nakut-nakutin ya. Penyakit Bapak ini serius, harus ditangani oleh ahlinya. Ya, Pak. Jadi Bapak harus ke dokter jantung. Ya. Bapak nggak ada BPJS? Belum ada, Pak. Kenapa nggak diurus BPJS? Karena saya dari dulu saya belum pernah urus BPJS, Pak. Bapak ada KTP, ada kakak, ada kartu keluarga, ada dipegang sama anak. Nah, kalau sekarang kalau mau bikin saya ya langsung bikin, Pak. Coba nanti Bapak bikin BPJS ya. Bikin BPJS, karena bikin BPJS itu tuh cukup lama. Untuk biaya BPJS yang gratis itu, yang dibiayai oleh pemerintah itu tuh lama, Pak. Jadi Bapak harus bikin dari sekarang, gitu, ya. Harus bikin dari sekarang karena kalau Bapak tidak memakai BPJS, Bapak akan kesulitan. Artinya kalau Bapak punya uang ya oke aja, nggak ada masalah. Nah, masalahnya ketika Bapak nggak punya uang, tapi Bapak harus konsul ke dokter spesialis. Nah, untuk konsul ke dokter spesialis perlu biaya yang cukup tinggi. Apalagi nanti ada pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Pemeriksaan darah, kemudian EKG, echo, macam-macam. Itu biayanya tuh jutaan, Pak. Mahal. Kalau Bapak pakai BPJS itu akan ditanggung semuanya. Kalau nggak pakai BPJS, Bapak akan bayar sendiri. Bakal berat. Jadi secepatnya Bapak urus BPJS. Ya? Secepatnya Bapak urus BPJS nanti. Nah, ini obatnya dari puskesmas. Oh ya, ini untuk obat jantungnya satu macam ini. Pak. Jadi Bapak setiap habis yang satu di lidah. Oh, yang masuk di bawah lidah ya. Oke. Yang sublingual. Kalau ini langsung diminum. Langsung. Ini berapa kali sehari? Sehari. 1 kali 2. Nah, setiap obat ini habis, Bapak kontrol lagi ke sana atau bagaimana? Enggak, langsung beli lagi obat, Pak. Oh, Bapak beli obat aja? Enggak kontrol ke dokter lagi? Enggak, kalau dokternya harus ke balas jantung itu, Pak. Masuk ke harus dokter jantung. Ya, masuk ke
Oh, dokternya bilang suruh beli obat sendiri atau bagaimana? Ya, suruh beli obat sendiri. Suruh beli obat aja sendiri, Pak, ada ya. Gimana? Ya, saya kontrol ke sana. Nah, Pak, kalau obatnya ini habis, nggak apa-apa, Bapak ke sini. Kalau Bapak agak keberatan, soalnya kan Bapak kan jauh, bolak-baliknya gojek. Gojek kan bolak-baliknya udah 20.000. Belum naik mobil Cobragolnya. Nah, kan sama aja kan gede keluarannya. Apa sebenarnya Bapak beli obat di apotek aja, Oh, gitu, beli yang sendiri terdekat, aja, ya, gitu. beli sendiri aja. Biar lebih ringan gitu ya. Ringan, gitu. Kata dokter, oh ya dok, ya makasih kalau dikasih tahu begitu Pak Dok. Iya. Terima kasih, kata saya. Iya, sebenarnya sih sarannya benar, sebenarnya bagus juga. Tapi untuk kasus Bapak ini kan obat bukan obat sembarangan, ya nggak boleh beli obat minum itu bahaya. Tanpa pengawasan dokter nggak boleh seharusnya. Kata dokter harus di apotek apa, selain apotek apa jangan. Kayak gitu. Bukan masalah apoteknya, Pak. Obat-obat ini kan ada aturannya, artinya ada dosis-dosisnya gitu kan. Kalau Bapak main minum, beli obat minum, saya takut terjadi apa-apa tanpa pengawasan dokter gitu ya. Jadi sarannya Bapak berobat ke jantung ya. Nah, terus kalau untuk sehari-hari itu selalu kumat atau bagaimana? Kalau nggak minum obat kumat? Kalau nggak minum obat kumat, Pak. Kalau nggak minum obat tuh, Pak, kumat, Ya, sakit itu jalan itu udah rasanya nggak bisa ya. Nggak bisa aja. Nah, satu lagi yang harus Bapak perhatikan ini dengan penyakit Bapak, obat-obat ini harus Bapak bawa kemanapun Bapak pergi. Ya. Apalagi obat yang ditaruh di bawah lidah itu harus ada di dalam kantong Bapak. Karena itu habis, karena saya uangnya udah gak ada, ya terpaksa saya bawa yang ini aja. Karena saya kan gak punya uang sama sekali udah. Ya terpaksa ada obatnya ini, ya udah mau beli pakai apa gitu. Gitu. Nanti Bapak ke dokter spesialis ya. Harus ke dokter jantung, nggak mahal kok. Ke dokter spesialis itu, ke dokter jantung itu nanti pendaftaran itu nanti kalau nggak salah ya 50.000 di pendaftaran. Kemudian untuk ke pemeriksaannya nanti bayar lagi 50.000 atau 100 gitu ya. Kemudian nanti beli obat. Kalau obat juga nggak mahal ya. Obat juga nggak mahal. Nah nanti Bapak harus ke sana. Terus kalau sekarang ini Bapak masih kerja apa enggak? Saya sekarang kerjanya saya ke badut, Pak. Ngebadut? Iya, ke badut saya. Dulu saya supir, Pak. Sopir apa? Supir angkot. Dulu supir angkot, terus? Ya berhubung saya di angkot ya sudah gak ada penumpang lah, udah banyak saingan, banyak. Ya akhirnya saya terjun ke kerongsok dulu. Oh, ikut rongsok sama istri? Sama istri, ikut kerongsok dulu. Sudah ada berapa bulan, ada kawan yang ngajurin, kasih jalan. Udah salah satu yang ngebadut, salah satu yang kerongsok. Oh gitu. Jadi kalau ngerongsok udah nggak kuat ya buat narik itu udah berat ya. Jantung yang nggak kuat. Iya. Akhirnya ada kawan yang ngajurin suruh ngebadut aja biar ada buat beli obat, buat beli makan, buat beli beras. Oh ya udah, terima kasih ada yang kasih tahu, kasih jalan itu, Pak. Ya udah saya terima. Akhirnya saya jalanin sampai sekarang, alhamdulillah bisa buat beli beras, buat beli makan, itu bisa beli obat. Gitu. Oke. Tadi udah banyak cerita tentang kehidupan Bapak, seperti apa kehidupan rumah tangganya, kesulitannya gitu. Kata Ibu Tuti untuk bayar kontrakannya aja sulit, sampai harus nyicil-nyicil gitu kan. Nah kemudian saya coba tawarkan, kebetulan ini ada rumah kosong ya. Bapak bersedia nggak? Bapak pindah ke sana itu nggak bayar? Kalau saya bersedia aja. Yang penting kalau istrinya bersedia, suami juga bersedia. Soalnya kan kita kan sama-sama usahanya kan lagi kayak begini, Pak. Nah, boro-boro buat bayar kontrakan sekarang ini. Buat beli obat aja susah. Iya.
Kalau saya udah bersedia, benar-benar bersedia. Ya, tapi ke Bapak kan tahu kan rumahnya? Tahu. Udah tahu lah kondisi di sana. Di Iya. sana itu panas, Pak. Iya. Plafonnya rendah. Iya. Ya. Jadi untuk penerangan juga sekarang masih terbatas. Ya. Masih penerangan jalan. Nah, nanti insya Allah kalau memang Bapak mau pindah ke sana, nanti kita akain lampu ini naga surya. Iya. Mau Bapaknya? Mau pindah ke sana? Iya. Oke, ya ini mereka berdua sudah sudah bersedia untuk pindah ke Kolong lagi, ke rumah bekasnya Mang Ujang, Bapak Zulhelmi. Tapi ini Pak, sebelum Bapak pindah ke sana, Iya, Pak. saya harus memastikan Bapak dulu, ya. Ini mohon maaf ini, Iya, saya Pak. bertanya masalah pribadi Bapak. Iya. Dan Bapak harus menjawab, tidak ada kata tidak mau menjawab, ya. Berdasarkan pengalaman, setiap saya bertemu dan membantu orang-orang yang seprofesi dengan Bapak, Iya. pemulung, merongsok, Iya. pengamen, dan yang lain-lainnya, mereka selalu berbohong ke saya. Kami itu selalu dikecewakan, ya. Kami dikecewakan, mereka banyak bohongnya. Itu oknum, tidak semua ya, ini oknum. Mereka hanya butuh mengharapkan bantuan dari saya. Tetapi di balik itu mereka berbohong. Mereka penjudi, mereka Pertanyaan saya ke Bapak melakukan itu semua? Gak pernah saya, Pak. Saya gak pernah gelap, gak pernah mabok, gak pernah apa-apa. Saya gak pernah main, gak pernah mabok, gak pernah gelap, saya gak pernah seumur gak pernah mabok sama sekali. Apa yang membuat saya yakin kalau Bapak nggak pernah melakukan itu? Ya pegang omongan saya, Pak. Saya gak pernah hanya bohong sama apalagi ya. Sekarang ditolong sama ketika saya ini, saya gak pernah kebohong sama sekali. Pegang omongan saya, Pak. Itu aja. Karena ini disaksikan oleh semua orang, ya, seluruh Indonesia menyaksikan Bapak. Ketika nanti Bapak ketahuan berbohong, Bapak akan mendapatkan hukuman secara sosial dari orang. Saya janji saya gak pernah saya bohongin yang menolongi saya, dan juga satu dan kedua juga saya dikasih tempat ya biar di kolong, di gubuk. Saya terima kasih sebanyak-banyaknya sama Bapak Titik Asa ini. Gitu. Itu saya janji saya, Pak. Gak pernah saya lupain seumur hidup saya. Itu. Tenang. Nggak apa-apa. Takut kumat misalnya. Udah cukup. Tenang aja, tarik nafas dalam. Ini kita lagi wawancara, jantungnya kumat, bahaya. Jadi ini untuk penyakitnya ini sangat berat sebenarnya. Ini MCI, myocardial infarct. Jadi penyumbatan di pembuluh darah jantung. Nah, ini sangat riskan sekali. Jadi dia tidak boleh berada dalam tekanan. Tidak boleh berada dalam tekanan, tidak boleh stres. Ketika dia sudah mendapatkan tekanan seperti itu, biasanya itu akan cenderung kumat gitu. Ya udah, nggak apa-apa, udah Bapak tenang aja ya. Jadi gini Pak, boleh ya, nanti akan saya kasih kunci nanti Ibu silakan bersihkan. Sebenarnya itu rumah itu waktu itu udah saya bersihkan, udah dipel. Jadi rumah itu udah dilapisin, udah dibagusin lagi, udah dialasin karpet, udah bagus. Kalau saya begini, kalau ya gimana? Ya kalau udah jatuhnya kuat, udah teteskan air patah, sudah gak tahan. Ya, ini Bapak emang harus banyak lebih bersabar gitu, diplongin, jangan banyak stres, jangan stres, karena kalau stres biasanya itu cenderung kumat. Kalau udah banyak tekanan itu akan cenderung kumat, bahaya.
saya aja belajarnya di warung aja setiap hari pun. Oh, jadi untuk sehari itu ngebon? Di warung sebelah. Warung sebelah ini. Rubah ya. Tahu ubi, tahu telur, tahu wakala, tahu lele. Ibu geser sini. Tahu rokok. Oh, jadi sebuah kebun. Bapak masih ngerokok? Paling rokok sebatang 2. Nggak boleh. Tuh. Ya, untung Bapak ngomong, saya lupa nanya, ini Bapak nggak boleh ngerokok. Iya, paling sebatang 2. Kalau Bapak mau sembuh, Iya, Pak. stop rokok. Iya. Stop rokok, Bapak ngopi? Kopi ya sering. Pak. Stop rokok, stop kopi. Iya. Karena kopi itu menyebabkan denyutan jantungnya akan lebih kencang. Jadi kalau mau belu apa ini Pak? Apanya? Minumnya? Iya. Air putih aja udah. Kalau air hangat gitu? Boleh. 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 Yang penting tidak berasa. Iya. Nggak usah makan yang manis-manis. Iya. Ya, minum yang manis-manis jangan. Itu nggak bagus. Untung Bapak saya lupa, untung dia ngomong rokok. Ya paling pas beli kita ngomong terus terang kan, apa adanya saya ngomong kayak gitu. Ini nggak boleh ya. Ini peringatan saya, Bapak nggak boleh ngerokok. Stop rokok. Iya. Ibu ingat ya, Iya. nggak boleh rokok. Nggak boleh. Bapak ini bukan penyakit yang biasa, Bapak penyakit jantung. Ya. Ya, Pak. Rokok itu banyak efeknya yang ditimbulkan ke ininya nanti. Ya, Iya. nggak boleh rokok. Tuh, ya. Nah, ini kira-kira nanti kapan pindah nanti kalau seandainya ini? Belum tahu. Kalau pindah mungkin ya Senin besok lah Pak. Senin besok. Iya, soalnya kan kita kan rapi-rapi dulu, Iya. sapu-sapuin dulu, beres-beres. Sedangkan kita kan beres-beres barang-barang dulu. Ya. Gitu. Di sini banyak barang-barangnya. Ya, boleh cek aja Pak. Iya. Kalau untuk kasur-kasur itu punya Ibu sendiri? Iya. Kasur ada. Nggak muat nanti di sana. Ya, gimana ya Pak, dari orang tak tahu pulang. Dapat dikasih. Oh, nanti bisa kok dipinggir singkirkan aja nggak Iya. apa-apa. Karena toh itu nggak Iya. bocor kok. Atau tempat tidurnya dikeluarin, ngampar Iya. aja gitu. Iya. Gitu. Kan muat nih kalau yang kasur ini. Iya. Ya. Karena itu kan kayaknya takut nggak muat. Mudah-mudahan muat lah. Ya. Iya. Nah, ini kita mau menyampaikan ini dia yang berhak, Pak Ferry dan Ibu Tuti. Ini ada zakat dari Ibu Dara. Zakat Ibu Dara ini sejumlah 500.000. Tetapi pesan beliau, nah ini nanti silakan diatur penyerahnya untuk siapa aja. Nah, kebetulan sekarang ini akan kita serahkan kepada Pak Ferry untuk membantu pengobatan Pak Ferry ini untuk beli obat. Siapa tahu nanti mudah-mudahan bisa konsul ke dokter ini ya, dokter jantung ya. Ini saya kasih, kita serahkan ke Pak Ferry ini sejumlah 250.000. Nah, ini uang 250.000 dari Ibu Dara, ya ini zakat beliau. Mudah-mudahan Ibu Dara selalu sehat selalu, Bu Dara, banyak rezekinya. Ini alhamdulillah zakat Ibu diterima oleh orang yang tepat, betul-betul orang yang dalam kesulitan dan orang yang benar-benar membutuhkan. Bapak Ferry dalam kondisi sakit jantung, dia tidak punya apa-apa, profesi ngebadut, istri ngerongsok. Ya, jadi ini mereka pantas mendapatkan ini. Ini Ibu terima 250.000 ya. Terima kasih ya Pak. Sampaikan terima kasih. Sebentar. Terima kasih Ibu Dara buat berobat untuk suami saya. Mudah-mudahan banyak rezekinya Ibu, banyakkan umur, sehat selalu Bu. Ya, oke. Nah, ini Pak Ferry silakan, kalau Bapak mau ngomong silakan. Ya, untuk Ibu Dara, saya mohon terima kasih sebanyak-banyaknya untuk beli obat. Saya bisa membantu saya selama ini saya. Udah cukup, udah apa-apa. Udah cukup. Cukup, udah. Terus udah nangis makin tambah. Udah, cukup, nggak apa-apa, udah cukup. Nggak apa-apa, tenang aja. Ya.
Jadi memang kondisi dia ini tidak boleh berada dalam tekanan, dan nggak boleh kaget, karena itu akan sangat membahayakan terhadap kondisi jantungnya. Ya, Bu Dara, ini sudah kami salurkan sebagian ya. Nanti ke depannya yang sisa 250 nanti kita pertimbangkan nanti apakah ke sini lagi atau kemana. Ya, nanti kita lihat aja kondisi berikutnya ya. Ya baik teman-teman, ini kita akan lanjut lagi ke rumah sana. Kita ambil kunci, kasih kunci ke Ibu Tuti. Ya, yaudah Pak, gitu aja Pak ya. Sehat-sehat selalu, jaga kesehatan. Yang utama jangan merokok. Nggak boleh rokok, stop rokok. Ibu ingatin ya. Iya. Sampaikan ke saya kalau bapaknya ngerokok. Iya. Oke, ya baik. Kita langsung ke sana. Nah sekarang kita melihat rumah, minta kunci. Nanti kuncinya langsung kita serahkan ke Bu Tuti. Bu pinjam kunci. Ambil kunci. Kameramennya ganti. Tetanggaan Pak Zul nih, Bulis, jadi rumah ini kan kosong. Jadi Bu Tuti ini di dalam kesulitan, suaminya sakit. Jadi ini kita suruh tempatin aja rumah ini daripada kosong gitu. Iya. Oh ini, gemboknya nggak digembok ya? Nah gini rumahnya, udah berantakan ini. Oh ini kebuka di belakangnya. Ini jendelanya. Iya. Oh, udah biarin, nggak apa-apa, biar masuk angin. Nah, jadi begini kondisi rumah ditinggal si Rika dan Yadi. Super berantakan. Ini kotornya, aduh, ampun ya. Tuh, benar-benar berantakan sekali. Padahal ini udah kita beresin waktu itu. Ini barang-barang juga udah diiniin sama dia. Berantakan semua. Nah, Bu, ini setelah melihat rumah ini nih, gimana? Mundur, apa lanjut? Ya lanjut lah Pak. Lanjut, benar. Benar. Terus ini panas? Yang panas nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa? Iya. Benar? Benar. Yang penting sampai jangan bocor aja. Kalau ya ada kalau yang ini, bocor. alhamdulillah ini nggak bocor ini. Iya. Insya Allah nggak bocor. Iya. Karena ini atapnya bagus. Ya, dipakai asbes. Udah biasa kepanasan Pak. Biasa kepanasan. Iya. Jadi nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti kalau untuk lampu, nanti kita belikan lampu tenaga surya aja. Ya, lampu tenaga surya nanti saya beliin. Iya. Gitu. Lanjut berarti ya? Iya Pak. Saya nggak mau nanti begitu sampai di sini nanti ada keluhan-keluhan panas, sempit, segala macam. Terus pindah lagi, ya lebih baik nggak usah dari sekarang. Ya, saya kan udah ngomong Pak, sebelumnya ada ada rumah ini saya udah setiap hari kepanasan, di jalan kepanasan istilahnya, jadi nggak kaget lagi Pak. Nggak kaget lagi? Nggak kaget lagi. Ya. Yang penting kita
bisa makan walaupun ya sehari sepiring, sehari bisa nahan. Ya. Gitu, Ya. Pak. Nah, ini sebenarnya rumah ini nanti bisa mau dipelongin, ini dirombak lagi bisa sebenarnya. Iya. Nanti pelan-pelan lah nanti. Iya. Penting pindah dulu, Iya. ataupun mau ditinggiin ini juga masih bisa. Iya. Gitu kan. Yang penting ibu pindah dulu, nanti Iya. ke depannya mau direhab juga masih bisa. Iya. Ya. Iya. Jadi status rumah ini bukan rumah saya, ini Iya. rumah Pak Zul ya. Iya. Cuma rumah ini diamanahkan kepada saya yang urus. Iya. Ya. Nah, saya berhak menyerahkan rumah ini ke siapa aja. Iya. Ya, artinya saya serahkan ini bukan serahkan ini untuk ibu, bukan. Ini Iya. silakan dipakai sampai ibu mau. Iya. Sampai seberapapun ibu mau silakan dipakai. Iya. Ya, nggak bayar sama sekali. Iya. Nggak ada minta bayar apa-apa, tapi bukan hak milik. Iya. Gitu ya. Kalau ibu pindah, kunci kasih ke saya. Iya. Gitu ya. Jadi lanjut ya. Iya. Lanjut. Lanjut. Oke. 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 Ya, baik teman-teman. Jadi Ibu Tutinya tetap semangat mau pindah ke sini karena beberapa hal pertimbangannya, banyak pertimbangan, diantaranya ya di sana kan bayar, jadi nggak kebayar kontrakan, ya demi bayar kontrakan terpaksa dicicil setiap jual rongsokan dicicil 100 gitu. Jadi belum lagi untuk makan, untuk biaya makan dan yang lain-lainnya, karena itu kebutuhannya cukup besar. Nah, itu pertimbangan yang pertama. Yang kedua, karena tempat ini kecil, panas. Terus pertimbangannya, saya sudah terbiasa hidup dalam kesulitan, sudah biasa hidup dalam panas-panasan, karena pada saat ngerongsok saya juga panas, dan sudah terbiasa tidur di emperan, di bawah kolong. Jadi sudah nggak kaget lagi ketika Bu Tuti ini menempatkan rumah yang seperti ini. Tapi ini sebenarnya walaupun kayak gitu nih, alhamdulillah masih mending daripada di emperan, Bu ya. Iya. Daripada di emperan, daripada di kolong, ya ini alhamdulillah mending gitu. Alhamdulillah, iya. Nah, tinggal nanti Ibu beres-beresin ini. Iya. Yang barang-barang yang nggak berguna, Iya. Ibu keluarin semua, Ibu pel lagi. Iya. Ya, kemarin tuh ada kain pel udah saya beliin, nggak tahu mana ini. Ini sapu masih ada, kain Iya. pelnya nggak tahu ada di belakang, kayaknya nggak tahu udah hilang, nggak tahu. Nanti Ibu ini aja, ya diberesin. Iya. Ya, oke, udah. Jadi udah positif, Bu ya? Iya. Ya teman-teman, ini Ibu Tuti sudah positif, tinggal di sini, nggak apa-apa, alhamdulillah beliau mau. Nah, nanti akan kita pantau Ibu Tuti tinggal di sini. Kira-kira kapan Ibu beresin ini? Iya, beresannya mah insya Allah besok ya, Pak. Besok ya Ibu beresin. Iya. Ibu Tuti pindah ke sini, nanti kita bantuin. Nah, jadi ini Pak Ferry ke sini. Iya. Pak Ferry, ini gimana Pak rumah ini? Ya. Jadi nggak pindah ke sini? Kalau saya dari pertama awal jadi saya di sini. Pertama Bapak Titik Asap Pak Tasril yang menawarkan, alhamdulillah saya dikasih tempat sama Pak Tasril di kolong. Sekarang saya bisa buat kumpulin buat berobat sendiri. Ya udah, kan lumayan tuh 500 per bulan kan, ya bisa nggak bayar kontrakan lagi, gitu kan? Nggak bisa. Berarti lanjut ya, walaupun kondisi rumah kayak gini, lanjut. Lanjut Pak. Panas, Lanjut. kecil, Lanjut ya. Lanjut. Oke, nah ini udah positif, Pak Ferry-nya oke, pindah ke sini. Iya. Nah, kemudian satu lagi, Bapak nanti kontrol. Iya Pak. Kapan Bapak kontrol ke jantung, berobat ke dokter jantung? Ya paling besok ke pagi. Besok ya. Iya. Nah, Bapak nanti ke dokter jantung, sampaikan keluhan Bapak nanti. Iya. Ya, Bapak Iya. pagi-pagi ke sana. Ya. Oke. Ke Ya. Poliklinik Pangurawi. Ya, Klinik Pangurawi. Ya, baik teman-teman, ini sudah positif. Nanti besok Ibu Tuti membersihkan rumah ini, kita ke sini, kita bantu untuk pindahnya. Ya, mudah-mudahan Ibu Tuti dan Pak Ferry betah tinggal di sini dan semangat. Yang terutama ini udah terbebas dari bayar kontrakan. Ya, karena Ibu udah positif mau pindah ke sini, ini saya serahkan kunci ke Ibu. Ya, ini kuncinya. Iya. Dirawat rumahnya, Iya. dibersihkan. Saya nggak suka yang namanya rumah berantakan, nggak suka kotor-kotoran. Ibu bersihkan rumah ini, ya. Bersihkan semua sama sampah ini, ya. Yang kayak gini-gini nanti siapa tahu dibetulin atau dibuka aja. Ini nggak penting. Nanti mau diganti nanti dengan apa? Nanti dengan asbes atau apalah. Biar nggak berantakan kelihatannya ini jelek, ya.
Habis itu kalau ibu ada kesempatan, kalau udah tenang nanti udah waktu senggang, ibu tanam bunga. Ya, karena rumah kalau udah ada tanaman itu akan membuat rumah itu semakin indah, semakin asri dilihatnya. Meskipun rumahnya gubuk tapi ada bunga, bikin rumah itu indah dan nyaman.